Tiba saatnya kita tiba di bagian terakhir dari pokok pembahasan kita, yaitu bagaimana mengkhotbahkan kitab dari kitab berjenis genre apokaliptik. Dan inilah kesimpulan-kesimpulan yang mungkin bisa kita pelajari dan kita bisa mulai menerapkannya di dalam khotbah kita dan di dalam tengah-tengah ibadah kita. Ada dua hal yang perlu kita lakukan ketika kita mulai mempersiapkan khotbah yang berjenis apokaliptik. Yang pertama langkahnya yaitu persiapan dan yang kedua tentu kita melakukan komunikasi kepada jemaat atau kita mengkhotbahkannya kepada jemaat. Yang pertama ketika kita memasuki masa selain kita memperhatikan konteks yang ada, tentu kita perlu memperhatikan atau menggunakan imajinasi kita. Karena di dalam kitab apokaliptik banyak begitu tanda, simbol, lambang yang harus kita gunakan imajinasi. Hal ini akan menolong kita melihat bagian itu secara luas, secara menarik yang ada. Karena berdasarkan tulisan-tulisan di dalam Alkitab, kitab berjenis apokaliptik itu selalu membutuhkan imajinasi. Mengapa membutuhkan imajinasi yang luas? Karena isinya itu sangat fantastik. Kefantastikan itulah kita membutuhkan sebuah imajinasi. Imajinasi yang diarahkan kepada bagian penulis, yang diarahkan juga kepada bagian penerima. Dengan demikian, kita bisa menghasilkan sebuah hasil eksegese yang begitu sangat menarik. Munculkan ketegangan di dalam sebuah khotbah. Karena isi dari apokaliptik itu selalu menegangkan. Dia tidak datar. Dia tidak berjalan seperti kisah drama. Ada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan luapan emosi dari si pengkhotbah. Ya tentunya hasil dari pemikiran penulis kepada pembacanya. Ketegangan inilah yang akan menghasilkan sebuah harapan dari sebuah keadaan lembah yang ada. Munculkan ketegangan demi ketegangan. Ya. Dan pada waktu kita berkhotbah, tentu sebagai patokan kita yang paling mendasar daripada kitab apokaliptik, tawarkan sebuah harapan. Ketegangan bersifat menurun di titik yang bawah. Tawarkan sebuah harapan. Dia seperti huruf V kebalik. Di bagian paling bawah inilah kita menawarkan sebuah harapan. Di bagian itulah kita menawarkan dan tuntun jemaat kita di dalam bumi. Karena bagian naiknya sebuah khotbah apokaliptik harus disertai oleh pemuridannya. Kalau tidak, maka jemaat kita akan mengalami ketakutan, tidak tahu kemana dia akan melangkah. Dia akan sembarang menentukan sebuah khotbahkan dengan menggunakan non-verbal. Verbal adalah bahasa dan non-verbal imajinasi. Karena untuk menyambungkan apokaliptik di masa lampau dan di dunia masa kini,
maka kita butuh media. Media itulah yang akan menghubungkan kejelasan kita di dalam khotbah. Alkitab, apokaliptik, sudah banyak memberikan kepada kita lambang simbol, kode, yang sebetulnya itu adalah bagian daripada bahasa nonverbal. Dan tentu kita harus menjelaskannya, memaparkannya lebih lagi, lebih konkret lagi, lebih nyata lagi, lebih praktis lagi di dalam. Nah, jadikan apokaliptik itu di dalam sebuah kesatuan liturgi. Seperti halnya kitab Mazmur. Kalau kitab Mazmur jelas dia ada di dalam liturgi. Tetapi apokaliptik tidak demikian. Apokaliptik bisa disatukan menggunakan hal-hal yang lebih kreatif. Gunakan sehingga menjadi sebuah kesatuan yang memuncak di dalam penyembahan kita kepada Tuhan saat kita beribadah. Gunakan hal-hal yang baru. Ini kita butuhkan kreativitas jemaat yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kita berkhotbah apokaliptik, di dalam kita memahami khotbah-khotbah yang bersifat fantastik, kita butuh imajiner, kita butuh emosi, kita harus tahu betul ada harapan di dalam Allah sebagai Allah yang berkuasa. Kita harus bawa setiap jemaat kita. Kita harus bawa mereka kepada apa? Kepada pribadi Allah yang berkuasa. Tampilkan pribadi Allah sebagai tokoh di balik semua kejadian yang akan mengubah hidup. Kepada jemaat yang suam-suam, tantang mereka untuk dimuridkan. Tantang mereka untuk menerima Yesus. Tantang mereka untuk menyadari bahwa mereka harus mengalami transformasi di dalam kehidupan. Berilah sebuah gambaran tentang masa depan. Kita harus mengajarkan ini. Bahwa ada gambar yang Tuhan persiapkan di masa depan. Bahas isu-isu masa kini. Beri sebuah harapan akan masa depan. Sehingga khotbah-khotbah kita menuntun kita di dalam sebuah konsep pemuridan. Di dalam kita memberi sebuah bagian yang praktis ini, kita mungkin bisa memberi sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada jemaat yang ada. Kita bisa menggunakan media tanya jawab. Karena bagian ini juga bagian yang sangat-sangat rumit. Mungkin bagian ini akan membuat ibadah kita sedikit berbeda. Yang biasanya kita sebagai rekan-rekan hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, yang biasanya hanya berbicara monolog, dia harus berbicara dialog dengan jemaat yang ada. Dengan mempertimbangkan waktunya tentu. Kita bisa menggunakan ilustrasi, contoh-contoh yang lebih menarik, media-media yang lebih banyak memberi gambar. Tetapi ingat, fantastik boleh. Tapi kita harus menyadari pula bahwa bagian-bagian yang ada di dalam kitab apokaliptik ini mengajarkan tentang harapan, mengajarkan tentang Allah yang besar, mengajarkan tentang kehidupan kita yang harus diubahkan, mengajarkan bagaimana kita harus mengikuti dia. Dan tahu betul apa tugas
tanggung jawab di dunia ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan dari rekan-rekan hamba Tuhan yang telah menyaksikan bagian ini, yang telah belajar bagian ini. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda kirim di kolom komentar. Saya dengan senang, tim dengan gembira akan membantu rekan-rekan hamba Tuhan untuk memberi jawab, berdiskusi bersama di dalam setiap video yang kami terbitkan ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita dan kiranya Tuhan selalu menyertai pemberitaan firman kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan kita siap menyongsong kehadirannya yang kedua kali. Sebagai umat-umat yang bertanggung jawab. Terutama setiap para pengkhotbah yang terus belajar, yang terus giat memberitakan tentang kehadiran Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.
bagi kelebihan, ketika kita mengkhotbahkan, apa sih kelebihan ketika kita mengkhotbahkan Alkitab yang berjenis apokaliptik ini? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.